Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 1 Karangjambe, yang kami hormati Kepala Sekolah SD IT Al Ihsan Banjarnegara, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Karangjambe dan SD IT Al Ihsan Banjarnegara. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, nikmat iman, Islam, dan nikmat sempat sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan yang mulia ini dalam acara aksi nyata diseminasi budaya positif SD IT Al Ihsan Banjarnegara dan SD Negeri 1 Karangjambe, Kecamatan Wanagedi. Sholawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua dapat mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu Guru kami mohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Karangjambe. Kepada Bapak Kartiman SPD EK kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudlil lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ada narasumber kegiatan diseminasi budaya positif dalam rangka aksi nyata yang kami hormati kepada Bapak dan Ibu peserta diseminasi yang kami hormati pula. Pertama dan utama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada
hari ini kita bisa mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dalam rangka kegiatan aksi nyata guru penggerak ya, angkatan 9 ini dengan angkatan 10 dengan tidak melakukan suatu apa. Selawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan sahabatnya di dalam dunia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kegiatan ini barangkali merupakan rangkaian dari sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh guru penggerak, khususnya adalah angkatan 10, yang mana sudah diawali dari berbagai kegiatan dan nanti puncaknya November ya, puncaknya November, dan ini merupakan salah satu bagian dari kegiatan tersebut. Pertama kami ucapkan selamat kepada Ibu Umi dan Bu Ani selaku guru penggerak, sudah lolos kemarin di seleksi yang periode 10 tahun 10 sehingga bisa masuk di program ini. Saya kira itu bukan program yang main, selain dananya cukup besar, kemudian paket kegiatannya juga luar biasa, sehingga kami menghimbau untuk bisa diikuti, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena harapan dari pemerintah tentunya efek dari kegiatan itu adalah adanya peningkatan kemampuan kompetensi dari guru yang bersangkutan, yang kemudian diharapkan nanti memberikan imbas dampak positif terhadap teman-teman guru di unit kerjanya masing-masing. Kemudian berdampak positif juga kepada lingkungan sekolah, kepada siswa-siswanya. Maka dari itu kegiatan diseminasi ini merupakan hal yang sangat penting dalam rangka apa? Penularan, dalam rangka untuk mensosialisasikan, menyebarkan tentang budaya positif di lingkungan kita. Budaya positif dengan siapa? Dengan sesama guru, salah satunya itu. Kemudian dengan siswa, kemudian antara siswa dengan siswa. Karena budaya positif itu perlu ditanamkan di berbagai segi. Gurunya sudah positif, kalau siswanya belum juga nanti menjadikan ketimpangan, menjadikan kerawanan di unit kerja yang bersangkutan. Maka dari itu budaya positif perlu dikembangkan, perlu ditanamkan. Ya, setidaknya dampak positif dari guru penggerak adalah memberikan contoh kepada, pertama kepada kepala sekolahnya, ya, kedua kepada teman-teman guru. Jadi ada imbas ke sana. Kemudian nanti dari guru penggerak, kemudian dari guru akan memberikan contoh dampak positif kepada sekolah, kepada lingkungan sekolah, kepada warga sekolah. Itu seperti itu. Yang kedua, harapan kami adalah kegiatan ini berkelanjutan. Jadi artinya tidak hanya kegiatan dilakukan ketika program ini sedang diikuti, sedang dilaksanakan, tapi harapannya adalah berimbas secara terus-menerus, kontinu, berkelanjutan. Jadi jangan hanya ketika ada program kita berbuat baik, rame-rame kita mengikuti program itu dalam rangka untuk memenuhi program pemerintah. Tapi setelah program itu berlalu, kita kembali ke habitat asalnya. Itu jangan. Jadi kalau asalnya bagus tidak masalah. Ketika asalnya tidak bagus, nanti kan kegiatan yang sudah didanai negara cukup mahal, sudah diikuti oleh peserta dengan susah payah, menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, nanti menjadi sia-sia, tidak berefek positif. Kemudian kegiatan ini dilaksanakan barangkali dalam satu periode hanya sekali ini, ya, hanya sekali ini. Jadi nanti kepada peserta kami mengharap untuk bisa diikuti dengan baik, dengan tertib, yang serius, daripada pandang untuk rekan dan kan jadi orang waras begitu. Kemudian nanti
silakan. Ini kan narasumber ini orang-orang pilihan, orang-orang pintar ya, bukan orang sembarangan. Maka ketika ada hal-hal yang tidak bisa dimengerti, tidak bisa dipahami, silakan nanti untuk di sharing, tanya jawab, atau ya mungkin ada peserta lain yang bisa memberi jawaban atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kita di sekolahan atau oleh Bapak Ibu di sekolahan. Mungkin demikian dari saya, sambutan tidak perlu panjang lebar gitu. Sudah malam dari narasumber ya. Saya ini cukup sekian. Semoga kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan baik, tidak ada halangan suatu apapun, kemudian mendapatkan hasil manfaat sesuai dengan yang kita harapkan, baik bagi narasumber maupun bagi peserta diseminasi ini. Dan harapan kami lebih lanjut adalah setelah dari kegiatan ini adalah bisa diterapkan, bisa diejawantahkan, dikeluarkan di lingkungan sekolah dengan warga sekolah yang lain. Jadi yang mungkin hari ini tidak yang berhalangan tidak bisa hadir, ya nanti dituleri begitu. Penularan yang positif itu bukan penularan yang negatif. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Saya billahi wassalamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu kasih kepada Bapak Kadima SPDEK. Acara selanjutnya yaitu acara inti aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Tri Umiati SSI. Kepada Ibu Tri Umiati kami persilahkan. Selanjutnya, acara inti aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Ani Widyastuti SPD. Kepada Ibu Ani Widyastuti kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Karangjambe, kemudian teman-teman Bapak Ibu Guru, teman sejawat semua dari SD 1 Karangjambe dan SD IT Alisan Banjarnegara, yang saya hormati, yang saya banggakan, yang selalu saya masih semangat Bapak Ibu? Karena ini jam rawan, jam istirahat. Jadi alhamdulillah ya, kalau semangat. Untuk materi selanjutnya yaitu akan saya lanjutkan dengan materi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia dalam membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, kemudian seimbang dan bahagia tentunya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah yang paling utama, yang pertama, yaitu harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku muridnya. Jadi sebelum jenengan nanti menyampaikan materi, masuk ke pelajaran kayak gitu, terlebih dahulu Bapak Ibu guru itu harus paham dulu kebutuhan yang diperlukan oleh murid panjenengan semua. Ini adalah lingkaran kebutuhan dasar manusia, yaitu untuk bertahan hidup manusia itu perlu diterima, disayang, kemudian bisa bebas, senang. Itu S-nya kok bisa di bawah ya? Coba saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, kira-kira
Bapak Ibu semua juga mempunyai kebutuhan, ya, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar diterima, disayang jika panjenengan itu melakukan sesuatu yang bagaimana? Jika panjenengan itu merasa diterima, disayang, jika bagaimana? Pastinya setiap orang ada yang sama, kemudian ada yang berbeda, okay? Kira-kira apa, okay? Bu Umi? Diterima, itu berarti Disayang, disayang, diterima, disayang, dicintai. dicintai, ya. Berarti Ada ketika ada itu, bapak saya itu penting. iya, betul ya. Keberadaannya diakui sebetulnya. Ya, oke. Kemudian merasa senang jika panjenengan itu seperti apa? Bisa menyenangkan orang lain, kata Pak Dayan. Itu sekarang merupakan suatu kebanggaan, ya Pak. Senang nih. Kemudian jika merasa bebas, jika jenengan itu merasa diri saya itu bebas, itu jika jenengan melakukan apa? Semua tugas sudah selesai. Bebas. Semua tugas sudah selesai. Di rumah sendiri. Di rumah sendiri bisa main dek sendiri, ya Pak. Tapi kalau makan di rumah sehari saja. Kemudian merasa bisa jika Bisa mengerjakan tepat waktu. wah, gitu. Kalau ada tugas tepat waktu, suatu banggaan banget. Bisa, ya. Ini lingkaran kebutuhan dasar yang kemarin saya buat. Diterima, disayang di keluarga, kemudian teman, murid, ya, kita pengen dicintai, disayangi, ya, sama keluarga, teman, murid kita tentunya. Kemudian senang melakukan hal yang kita sukai. Misalkan saya sukanya nyanyi, jalan-jalan, kayak gitu, suatu yang menyenangkan bagi saya. Jadi kalau lagi mumet, lagi banyak pekerjaan, nanti biar saya refresh saya itu jalan-jalan dan makan-makan. Kemudian bebas berkreasi, berekspresi, tidak ada tekanan. Jadi tidak ada tekanan dari manapun, itu merasa plong, bebas rasanya, ya. Tidak ada beban yang dipikir. Kemudian bisa membahagiakan orang yang disayang, kemudian bisa sukses, bisa bermanfaat. Setuju buatan Bapak Ibu? Ini kemarin jawabannya yang saya buat. Kemudian 4 kebutuhan dasar manusia diterima, disayang tadi, ya, dapat terpenuhi dengan memahami karakter satu sama lain, saling menghargai, saling menghormati, dan berkomunikasi baik serta saling memberi perhatian. Kalau panjenengan kepengen dicintai, disayangi, berarti jenengan itu harus menghormati, kemudian menjaga komunikasi dan saling perhatian. Baik itu di rumah maupun di sekolah. Jenengan kepengen disayang suami istri, jenengan harus memberikan perhatian sama suami jenengan. Nanti suami jenengan akan perhatian, akan sayang kepada jenengan. Begitu juga di rumah kepada anak-anak, kemudian di sekolah kepada murid kita. Kalau kepengen disayang sama murid-murid kita harus memberikan perhatian yang lebih kepada anak didik kita. Kemudian bisa, pada tahap bisa dapat terpenuhi dengan yakin akan kemampuan diri dan kekuatan motivasi diri serta dukungan orang sekitar, dan tentunya mau menerima masukan dari siapapun. Iya, ya, kalau kita bisa, kemudian kita mendapat support kayak gitu dari teman kita, keluarga kita akan merasa tambah semangat melakukan sesuatu. Kemudian senang dapat terpenuhi dengan traveling untuk memulihkan tubuh dan pikiran dan kepenatan hingga dapat menjalani kehidupan dengan bahagia dan kebermanfaat. Jadi kadang kalau biasanya sih ibu-ibu, ya, yang sering persir, ya. Kalau bapak-bapak kayaknya lebih senang menyendiri kayak Pak Daya tadi, ya. Kalau ibu-ibu lagi mumet, banyak pikiran, kepinginnya malah jalan-jalan, padahal sebenarnya jalan-jalan itu bikin mumet, capek, kemudian duitnya pasti habis, tapi ada rasa yang plong seperti itu, rasa senang. Ada juga ibu-ibu yang justru stres, kepingin malah ke butik beli baju yang jutaan, itu sudah merupakan
kayak gitu ya, jadi merasa senang, puas kayak gitu, ada yang seperti itu. Kemudian pada tahap bebas dapat terpenuhi dengan bebas dalam mencoba hal-hal baru, berkreasi dan berinovasi. Kalau ini ibu-ibu ya, kalau bisa biasanya kalau liburan bisa masak, bisa bikin sesuatu untuk anaknya, itu merupakan suatu kebebasan juga ya Bu, suatu kebanggaan sekali, terutama ibu-ibu yang sibuk, yang berkarir seperti Bu ya. Anaknya jarang ditunggoni ya Bu, kalau sudah memasak, membuat sesuatu itu merasa bangga sekali, bebas mengeksplor diri. Ini ada filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntut tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberikan pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Ini artinya filosofi Ki Hajar Dewantara ini kita diibaratkan sebagai petani. Kalau kita menanam padi, pasti akan tumbuhnya padi, iya. Apa iya kita akan menanam bibit padi kemudian kita berharapnya jagung yang hasilnya besar-besar seperti itu ya? Tidak ya. Jadi ibaratnya kita itu seorang petani, anak sudah membawa kodrat mereka masing-masing dari mereka dilahirkan, mereka dari kecil sudah membawa kodrat mereka masing-masing. Jadi setiap anak punya karakter masing-masing. Jadi kalau padi sudah ditanam, kemudian kita tinggal memupuknya, tanahnya dicampuri dan subur, kemudian disiram, kemudian ulat-ulat, jamur-jamur kita basmi. Kemudian setelah kita menuntun, tumbuhnya akan seperti apa Bapak Ibu? Pasti akan subur, akan berhasil. Tapi kalau tanaman itu kita biarkan untuk tumbuh dengan sendirinya, seperti murid kita, benlah yang penting mangkat, ben ngomong itu kan pintar dewek, tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Kemudian saya mempunyai contoh. Ini coba Bapak Ibu nanti gali. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Ani kebetulan, bingung dan sering lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Kira-kira Bimo ini kekurangan apa kok senangnya lari-lari? Kebutuhan apa yang Bimo perlukan? Kira-kira ngomong Bapak Ibu? Bebas. Kepengen bebas, nang kelas bae sumpah. Kemudian apa ya kira-kira? Senang, mungkin bocahnya senang aktivitas hobinya lari mungkin Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Berarti Bimo itu membutuhkan kebutuhan yaitu kesenangan. Karena Bimo mungkin hobinya memang berlari-lari. Ada anak yang pendiam, ada memang anak-anak yang aktif Kemudian ibu kejar aku karena ibu guru sayang sama aku. Berarti ini anak Mas Bimo ini mencari perhatian gurunya. Kalau aku tidak lari-lari, Bu Guru akan tidak memperhatikan aku. Bu Guru tidak akan fokus ke aku. Nah berarti ini Bu Gurunya perlu memberikan perhatian yang lebih. Kemudian aku hebat kan, bisa bikin Ibu Guru kejar aku. Jadi Bimo ini juga mau pamer sama teman-temannya, merasa menjadi penguasa. Ini loh aku lari dikejar Bu Ani, berarti kan Bu Ani sayang sama aku, perhatian sama aku. Berarti kebutuhan penguasaan.
Kemudian aku bosan belajar mewarnai terus di kelas. Nah, berarti Mas Bimo ini juga membutuhkan kebebasan karena jenuh gambar terus. Bu guru ini mungkin ditinggal pergi, anaknya suruh gambar terus. Nah, ini ya yang harus kita perhatikan kepada peserta didik kita. Jangan mentang-mentang anak sudah suruh menggambar kemudian mewarnai anteng terus kita tinggal, itu sangat amat berbahaya ternyata, nggih. Iya. Selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol restitusi tadi mungkin sudah sedikit disampaikan oleh Bu Bumi. Yang pertama, guru itu sebagai penghukum. Ya, tadi sudah perso penghukum seperti apa, nanti saya akan tampilkan contoh-contohnya. Kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. 4, guru sebagai pemantau. Dan 5, guru sebagai manajer. Ini contoh posisi pembuat merasa bersalah. Iya, dari contoh tadi kira-kira anak-anak kalau diperlakukan seperti itu seperti bagaimana Ibu? Merasa bersalah nggih, takut, kemudian kayak ada tekanan depresi kayak gitu nggih. Nah, ini ada contoh lagi lah ya. Nah, ini yang posisi temannya. Kira-kira kalau posisi teman berubah nggih?
kelihatan memang anak tidak tertekan gitu, tapi rasanya gimana gitu Bu? Kakaknya ada salah satu. Iya. Jadi kurang seperti menghargai seorang guru gitu. Nanti bisa terulang lagi saya salah, nggak apa-apa kayak gitu. Ini posisi pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melewati
Contohnya, kira-kira Bapak Ibu sering melakukan posisi yang mana nih? Yang menghukum anak putra didiknya suruh lari, nggih Bu? Enggak nggih? Untuk penghukum ini menghardik, menunjuk-nunjuk, nggih, berkacang pinggang, kemudian membentuk hukuman verbal atau fisik. Dampak posisi penghukum murid menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diambil. Oke, ini adalah posisi yang sangat amat berbahaya. Kemudian posisi pembuat merasa bersalah, suara cenderung lembut, senang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahannya ada pada murid. Dengan membuat guru menderita, dampak posisi membuat merasa bersalah, membuat murid merasa bersalah, identitas gagal, rendah diri, dan menarik diri dari lingkungan. Ini kalau pembuat merasa bersalah, biasanya anak-anak di dalam kelas kemudian langsung tidak percaya diri, senangnya menyendiri, orang bareng-bareng kancani, murung. Posisi teman, suara guru agak ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Dampak posisi teman, murid akan bergantung kepada satu orang atau faktor ketergantungan oleh tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Jadi tidak bisa menemukan kesalahan sendiri, kemudian menemukan solusi penyelesaiannya sendiri. Posisi pemantau, seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Tercipta identitas diri positif atau berhasil. Pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Dampak posisi pemantau monitor, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju tidak sepenuhnya mandiri. Tadi sudah dicontohkan Bu Umi, jadi kayak reward, hadiah itu tidak selamanya positif. Kemudian posisi manajer yang terakhir, suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif atau berhasil guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Dampak posisi manajer, murid mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Itu Bapak Ibu 5 posisi kontrol kebutuhan siswa. Jika siswa mengalami masalah, monggo nanti jenengan bisa, oh ternyata selama ini saya di posisi ini, berarti kurang maksimal, berarti harus menggunakan yang paling tepat adalah posisi mana tadi Bu? Manager. Ini pengertian dari segitiga restitusi tadi sudah disampaikan oleh Bu Umi. Sedikit saya ulas kembali. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ini penelitian Gosen 2004. Kemudian restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini sepertinya sudah mulai sayup-sayup karena di sini anginnya sepoi-sepoi. Jadi saya mau ice breaking dulu. Monggo Bapak Ibu berdirilah biar tidak ngantuk. Karena ini memang jam rawan ngantuk. Kita mau tepuk semangat. Jadi gerakannya nanti tepuk semangat, dan ding dung. Saya contohkan dulu. Tepuk semangat, dan ding dung.
Saya ulangi, tepuk semangat. Kemudian panjenengan tepuk Dan duduk yang tepat. ya, oke. Tepuk semangat. Oke. Semangat terus kayak gitu ditutupin ya. Ulangi. Tepuk semangat. Oke. Aman kan ya? Oke, kita lanjutkan sedikit lagi insya Allah. Segitiga restitusi ya langkah-langkahnya yang pertama yaitu menstabilkan identitas dulu. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Tadi sudah dicontohkan juga guys sama Bu Umi. Saya punya contoh dari kemarin yang saya tugas yang saya kerjakan pada tugas saya. Kasus yang pertama yaitu melanggar peraturan sekolah. Sini Mbak Alma siswa kelas 6 pada hari itu, loh di situ kenapa Mbak Yunda ya? Oh Mas Yunda karena namanya. Nampak berlari dan terburu-buru ketakutan karena berangkat tidak sesuai jadwal yang sudah ditentukan sekolah.
Kasus yang kedua yaitu ada Mbak Lila adalah siswa kelas 5. Pada hari itu saat pelajaran anak dimulai ia tampak kebingungan. Membuka tas seperti sedang mencari sesuatu, ternyata bukunya tertinggal di rumah. Nah, ini tanggapan siswa. Jadi kalau kita memposisikan kita sebagai manajer, yang pertama anak merasa senang, kemudian percaya dengan keyakinan yang sudah disepakati di kelas, kemudian menyadari kesalahannya, kemudian bertanggung jawab memberikan solusi yang memperbaikinya. Dia menemukan sendiri solusi atas kesalahan yang mereka perbuat sendiri. Jadi guru sebenarnya enak banget, tinggal dengan cara menyentuh hatinya, ya. Jadi tidak perlu dengan emosional gitu, ya, dengan perhatian yang halus. Tapi kadang, ya, ini terutama ibu-ibu, saya sendiri, saya juga merasa, Bu, pernah dulu waktu saya belum belajar penggerak ini, saya dulu pernah ya kayak gitu. Jadi kalau suasana hati sedang tidak karuan, ya, kadang-kadang itu berdampak pada murid kita. Tapi ternyata salah. Setelah sampai ke sekolah, kita harus membuang jauh-jauh masalah yang ada di rumah. Jadi tidak boleh membawa masalah yang di rumah itu nanti siswanya menjadi dampaknya, itu tidak boleh, ya. Kemudian kesimpulan dari segitiga restitusi adalah penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Iya, thank you. Mungkin itu, ya, dari saya. Tadi sudah disampaikan lengkap mungkin ya sama Bu Umi. Mungkin itu dari saya. Monggo nanti mungkin penyampaian saya ini waktunya kurang pas dan saya membawakannya juga kurang maksimal. Boleh nantilah yang mau minta materinya atau belajar secara offline, insya Allah saya siap. Oke, monggo kita bareng belajar. Saya juga sama Bu Imi masih dalam tahapan belajar, makanya ini dites, ya, apa yang sudah kami dapatkan menerap enggak seperti itu. Kemudian kami salurkan, kami tindak lanjuti yang sudah kami pelajari apa tidak, seperti itu. Jadi bukan berarti saya berdiri di sini dengan Bu Umi itu yang sudah pintar, itu bukan, tapi memang kami sedang tahap sama-sama belajar. Jadi monggo nanti barangkali Bapak Ibu membutuhkan sesuatu nanti akan bertanya kepada saya dan Bu Umi, insya Allah kami siap. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Tidak ada yang bertanya kan, Ibu? Dia sudah menguasai semua, okay? Jadi saya akhiri. Terima kasih waktunya, kesempatan Ibu kesini. Semoga menjadi rawuhnya Ibu kesini menjadi amal baik semua, okay? Pak kagem Bapak Ibu semua. Mungkin itu, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kedua narasumber yang telah menyampaikan dan memaparkan informasi dan ilmu untuk kita semua. Semoga apa yang telah beliau berikan kepada kita dapat kita terapkan di kelas kita, di sekolah kita, kepada anak didik kita semua. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Dari kami, apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum